klakson yang mana yang bunyi itu terdengar itu, kebenaran pas saya itu masih nggak tidur gitu, karena mungkin pas nggak bisa tidur, udah sesak gitu kan. Iya, ya benar. mungkin posisinya ya tidur Ayam gitu lah gitu ya, betul. senderan palanya. Ya begitu pas terdengar klakson tersebut langsung jelegar gitu kan. Nah jadi antara begitu kejadian jelegar itu ya langsung itu genset Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar teman-teman GLR Misteri? Di kesempatan kali ini saya kemarin di video bosan juga ya, ngomong sendiri juga. Jadi kebetulan tim dari GLR Misteri sempat menghubungi narasumber kita, cuman karena memang beliaunya sibuk, ya baru kali ini nih bisa datang. Kita kenalan dulu ya. Dengan siapa Pak? Pak Edo. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pak Edo ya. Siapa Pak Edo ini? Jadi gini ya teman-teman GLR Misteri. Kalau Anda pernah ingat kejadian di tahun 2000. Tahun 2000 pernah ada kecelakaan di dunia perkereta-apian. Itu tepatnya antara kereta api Gaya Baru dari Surabaya menuju Jakarta dengan lawannya kereta api Empu Jaya. Empu Jaya ini dulu awal katanya sih dari Lempuyangan Jakarta ya. Jadi kebanyakan orang singkat Empu Jaya. Empu Jaya ini dari Jakarta mau ke Jogja. Nah, kecelakaan ini sempat terjadi di daerah Brebes. Tepatnya kurang lebih di stasiun Ketanggungan Barat. Itu. Nah, kenapa kita undang Pak Edo? Karena beliau ini salah satu saksi. Karena beliau ada di dalam kereta Gaya Baru ya, Pak Edo ya? Ya, betul. Dari Jogja. Dari Jogja. Berarti si Gaya Baru yang dari Surabaya ini mampir lewat stasiun Jogja, terus Pak Edo naik ya? Betul. Arah Jakarta. Jakarta. Baik. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Cukup menarik diulas, bukannya kita mau flashback, bukannya mau mengungkit seperti apa ya, bukan. Ini hanya apa ya? Ya namanya kisah kecelakaan ya. Semoga apa yang terjadi dengan kecelakaan Sriwijaya Air kemarin ya cukup sampai disitulah. Jangan sampai ada lagi kecelakaan ya di kereta atau di kendaraan gitu ya teman-teman ya. Ya sebelumnya izinkan saya juga untuk ngingetin buat Anda yang belum bergabung dengan channel kami, silakan Anda subscribe sekarang juga. Anda aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Gitu. Masuk ke pembahasan kita ya teman-teman. Kecelakaan tahun 2000 lalu itu sempat memakan korban jiwa, juga sempat memakan korban luka-luka juga gitu ya. Dan dari segi katakanlah dari segi aset, kedua kereta ini hancur ya Pak ya. Betul. Kedua kereta ini hancur gitu teman-teman ya. Tapi bukannya ini menjadikan trauma, karena si kereta Empu Jaya ini sudah berubah nama. Kalau sekarang namanya kereta Progo teman-teman. Jakarta Jogja. Pak boleh diceritain Pak, waktu itu Pak Edo tuh memang dari Jogja arah Jakarta ya? Iya. Dulu itu gimana Pak? Saya tuh naik kereta tersebut itu dari Jogja menuju ke Pasar Senen ya. Pasar Senen itu berangkat dari Jogja itu sekitar kira-kira tuh jam 6-an. Jam 6 sore? Ya, jam 6 sore. Baik. Kan. Itu begitu kereta Gaya Baru itu datang dari arah Surabaya jam 6. Saya tuh naik kereta api tersebut, posisinya itu di belakang kereta makan. Ya kan? Oke. Mungkin pada saat itu kereta api Gaya Baru itu sangat padat ya, karena dulu kereta api Gaya Baru malam ini itu nggak seperti kereta api zaman sekarang. Kalau kereta api dulu tuh benar-benar sangat padat, apalagi tuh pas momennya itu momen untuk habis Lebaran ya, dan menjelang Natal pada waktu itu. Jadi momennya tuh pas yang mau mudik dan yang ke Jakarta dan mau mudik juga sebenarnya. Jadi pada saat itu masih penuh sekali Pak ya? Pas sangat-sangat penuh ya, sangat-sangat penuh, dan penumpang itu sangat-sangat berjubal, termasuk dari kayak seperti di toilet itu udah
sudah ditempati orang. para penumpang yang nggak kebagian tempat duduk. Baik. Jadi pas pada saat itu berangkatnya dari Kereta Gaya Baru itu jam 6 sore itu saking penuhnya ya banyak yang tidak Kebagian tempat duduk. Baik. Nah, sampai pas malam itu ya kira-kira jam 4 kurang 15 menit lah Kereta Gaya Baru itu sampailah di stasiun Ketanggungan Barat, Pak. Baik. Sampai ke stasiun Ketanggungan Barat itu ya namanya kereta itu dulu bersilang ya, namanya tuh bersilang apa? Antri lewat lah. Iya, bahasanya. Gitu yang gantian. Betul, gantian. Jalannya gantian karena jalannya cuma satu gitu kan. Nah, itu diumumkan lah akan bersilang dengan KA Empu Jaya pada saat itu. Ya. Nah, setelah jam 4 kurang seperempat itu diumumkan. Nah, kejadian ini jam 4.15. 4.15 pagi. Ya, menjelang subuh lah. Menjelang subuh, baik. Sebelum kejadian itu terdengar bunyi klakson kereta ya. gitu ya. Dari kereta yang mana nih, Pak? Pokoknya saya kan posisi itu kan malam ya. Posisi Subuh malam gitu ya. Jadi apalagi posisi udah padat penumpang dan juga kebanyakan penumpang juga udah mulai tertidur istirahat udah jam capek. 4 Baik. pagi ya. Baik. Terdengar suara itu suling klakson dari kereta tersebut. Lokomotifnya ya, Pak ya. Gitu. Nah, dua kali dia nggak tahu deh klakson yang mana yang bunyi itu terdengar itu kebenaran pas saya itu masih nggak tidur gitu karena mungkin pas nggak bisa tidur udah sesak gitu kan. Iya, ya mungkin posisinya ya tidur ayam lah gitu ya, senderan palanya. Ya begitu pas terdengar klakson tersebut langsung jelegar gitu kan. Nah, jadi antara begitu kejadian jelegar itu ya langsung itu genset lampu yang ada di gerbong tiba-tiba langsung mati kan. Nah, spontanitas dari penumpang yang ada di Gaya Baru yang saya naikkan itu langsung kan Allahu Akbar gitu kan. Langsung tanpa berpikir panjang itu penumpang itu langsung loncat keluar aja ya, berhamburan semua ya. Termasuk Pak Edo sendiri mungkin. Iya, jadi saya terus terang itu keluar aja itu dari jendela gitu kan. Nggak bisa dari pintu, orang itu saking penuhnya kan berjumlah untuk penumpang lain itu ya berusaha untuk mengamankan diri masing-masing. Udah nyelamatin diri ya, Pak ya. Dia keluar dulu lah gitu kan. Orang itu saking kencangnya benturan tersebut goyang semua. Iya, langsung mati itu lampunya. Ya, begitu saya pun keluar dari jendela, begitu saya ngelihat ternyata ya benar. Wah, sudah terjadi. Tabrakan. Jadi antara Kereta Gaya Baru malam ini dengan Empu Jaya ini ya posisinya adu banteng. Adu banteng. Jadi lok dengan lokomotif. Jadi dia posisi naik gitu. Nah, gitu ya. Emang sangat miris ya. Dengan adanya kejadian yang tahun 2000 tanggal 25 Desember 2005. 25 Desember. Ya, tanggal 25 Desember itu sangat miris kejadian. Ya banyak ada beberapa korban ya yang untuk merenggang di stasiun Ketanggungan Barat tersebut. Tewas di tempat, Pak. Tewas di tempat. Saya nggak tahu persis korbannya itu ada berapa. Ya. Tapi saya berharap mungkin untuk kita flashback yang masa lalu, kereta api yang dulu itu karena banyak penumpang yang berjubel itu, ya kan? Nah, adanya yang sekarang ini kan kereta api ini sangat nyaman, Pak. Ya, betul. Sangat nyaman dan tidak ada lagi penumpang tersebut yang tidak kebagian tempat, ya kan? Pokoknya kereta api ke kelas 3 pun itu sangat nyaman dimanjakan dengan
sistem AC yang bagus, apalagi Baik. yang eksekutif ya, itu lebih bagus lagi, di mana di sana terjamin lah soal untuk apa? Untuk safety-nya. Ya, Baik. betul. Tapi Baik. soalnya kita kan sebenarnya sebagai penumpang, Pak. Ya. Jadi sebagai penumpang berharap kalau kita nyaman, berarti kan perjalanan kita juga merasa nyaman. Iya, gitu ya. ini pecinta kereta api sekali nih ya iya. Pak ya. Jadi, tapi sorry Pak, sedikit saya bertanya. Pada saat kecelakaan itu terjadi, Pak Edo mengalami atau gimana mungkin tidak? Alhamdulillah. Oh tidak, karena pada saat itu safety-nya kereta udah baik ya. Jadi posisi saya Di gerbong makan. di belakang gerbong makan. Jadi Baik. gerbong itu di urutan ke-6. Di urutan ke-6. Jadi benturan yang secara sporadis dari awal mungkin nggak begitu Teredam ya Pak ya, tidak sampai ke belakang sekali ya. Tapi tetap kami itu kaget lah. Pasti, ya, kaget. Pasti ya. Adanya benturan yang cukup keras di lokomotif antara Empu Jaya dan Gaya Baru. Ya kami yang di belakang ini merasa cukup aman lah, nggak terluka gitu kan. Baik, jadi gini teman-teman Galian Misteri ya, ini sekedar sharing juga. Kalau Anda pernah naik kereta api ya, atau memang Anda pecinta kereta api gitu ya, bahkan ada komunitasnya ya sekarang ini ya Pak ya. Betul. Nah jadi sedikit mengingat, sedikit flashback zaman dulu memang kereta api ini katakanlah kurang maksimal gitu ya teman-teman ya. Ada khususnya momen-momen tertentu ya, ada yang tidak dapat tempat duduk gitu ya Pak ya. Bahkan sampai tadi ceritanya juga ada yang sampai duduk di toilet gitu ya. Tapi kembali lagi itu zaman dulu. Zaman sekarang kereta api ini sudah tidak demikian. Sangat nyaman karena memang dari segi pelayanan tiketing, dari segi price juga semua sudah beda gitu ya. Fasilitas pun semua beda. Betul. Untuk ekonomi aja bayangkan ya, Anda kalau tidak salah saya terakhir naik itu dari Pasar Senen ke Jogja itu sekitar 80 ribuan kalau nggak salah. Nah itu sudah dapat AC dan tidak ada lagi sejarahnya kita rebutan tempat duduk dengan penumpang lain. Ini nggak ada teman-teman gitu. Bahkan untuk anak-anak klub KRL ya khususnya ya, itu mereka kompak sekali. Mereka yang pulang pergi naik kereta api gitu ya, itu katakanlah memang sudah cinta gitu ya aktivitasnya, karena memang mereka tiap hari bolak-balik naik kereta api. Bahkan sistem tiketingnya ada yang mingguan kalau nggak salah ya. Mereka pakai abodemen ya. Nah, ada yang abodemen gitu ya teman-teman ya. Jadi memang sudah jauh sekali lah. Dari segi kecelakaan pun kita beberapa tahun belakangan ini juga alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita tidak mendengar ada kecelakaan dari transportasi darat yang satu ini ya, si ular besi ini ya teman-teman ya. Jadi dari perawatan rel segala macam, bantalan-bantalan juga sudah sangat diperhatikan. Dari segi unit pelayanan gerbong kereta apinya juga sudah lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada lagi ya kecelakaan seperti ini. Dan di momen ini juga terima kasih sekali Pak Edo sudah berbagi ceritanya sama kita, berbagi pengalaman apa ya, tragis sih ya sebenarnya ya. Tapi tetap beliau ini cinta dan tidak trauma ya Pak ya. Betul. Ya beliau ini tetap menggunakan jasa kereta api. Masih sering pulang Jogja Pak? Oh masih ya, rutin ya. Iya. Ya ini buat bapak-bapak di sana pengurus kereta api. Ini pecinta kereta api ya, silakan tetap apa ya, tidak bermaksud gimana sih, cuman kalau ini ya tingkatkan aja, masih tingkatkan apa inovasi baru ya. Betul. Ini mumpung tahun baru ya gitu kan. Bahkan jalur kereta api cepat juga lagi dibangun ya. Kereta api ya Jakarta Bandung juga lagi dibangun. Mungkin nanti ada inovasi lagi terbaru tertentu gitu ya. Kita tunggu aja. Jadi kesempatan kali ini juga kita ajak untuk berdoa gitu ya. Semoga para korban yang mengalami kecelakaan di kereta api ya semua mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira Pak ada pesan lagi Pak buat teman-teman Galian Misteri Pak, mungkin Pak silakan. Ya mungkin untuk
pesan-pesan apa ya pesan-pesannya? Ya, sesama pecinta kereta api mungkin gitu kan. Pesan-pesannya ya jangan lupa subscribe di YouTube ini ya kan. Siap. Jadi biar Ya. nanti jangan sampai ketinggalan nih konten-konten baru dari Iya, siap. Ya, Terima itu kasih. kan. Ini kebetulan Pak Edo ini memang salah satu subscriber di Gallery Mystery. Ya, dari bulan Desember awal kalau nggak salah, Ya. tim kita ngontak beliau, tapi memang sibuk sih beliau ini kebetulan gitu ya. Jadi baru hari ini datang gitu kan, berbagi kisahnya dengan kita semua itu ya. Oke Pak, terima kasih banyak Terima kasih sudah juga. main-main ke sini gitu ya. Sama-sama. Oke, say hi teman-teman, silakan. Salam-salam buat keluarga mungkin boleh. Ya mungkin salam-salamnya salam-salam apa ya? Salam-salam apa Pak? Salam sejahtera Salam semua sejahtera ya. semua lah, salam Baik-baik aja, sehat-sehat semua ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan di video kali ini. Tetap ambil hikmahnya, tetap ambil pembelajarannya. Apapun transportasi Anda, jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Kedua, tetap safety first ya teman-teman ya. Pilih transportasi yang memang dari pelayanan, dari safety-nya, semua terjamin. Pintar-pintar Anda milih ya. Kereta api pun salah satu alternatifnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu.